Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca hadis tentang pentingnya kebahilan. An Umar an Amri bin Su'aib an abihi an jadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awalu salahi hadhil ummatin yakinu wajuhdu wa awalu fasadihal buhlu wala alamal wala al amal wala al amal. Diriwayatkan dari Amir bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal mula dari kebaikan umat ini adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juhud terhadap dunia. Dan awal mula dari kerusakan umat ini adalah kikir dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi Miskat. Diulang, diriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal mula dari kebaikan umat ini adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juhud terhadap dunia. Dan awal mula dari kerusakan umat ini adalah kikir dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi Miskat. Keterangan, pada hakikatnya kebakhilan timbul karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan terjadi karena seseorang memikirkan rencana jangka panjang. Allahu Akbar. Dan rencana jangka panjang itu adalah mengumpulkan harta. Jika manusia selalu ingat mati dan selalu berpikir bahwa kematian dapat datang dengan tiba-tiba, Allahu Akbar, maka ia tidak akan memikirkan rencana jangka panjang dan tidak perlu mengumpulkan harta yang banyak. Jika ia selalu mengingat mati, maka yang selalu dipikirkannya adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Pada hakikatnya, kebakhilan timbul karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan terjadi karena seseorang memikirkan rencana jangka panjang. Dan rencana jangka panjang itu adalah mengumpulkan harta. Jika manusia selalu ingat mati dan selalu berpikir bahwa kematian dapat datang dengan tiba-tiba, maka ia tidak akan memikirkan rencana jangka panjang dan tidak perlu mengumpulkan harta yang banyak. Allahu Akbar. Jika ia selalu mengingat mati, maka yang selalu dipikirkannya adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Hadis ke-14, An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dahola ala Bilal wa indahu mubsurratun min tamrin faqala ma hadha ya Bilal, qala sayun adhartuhu ligodi faqala ama tahsa antara lahu godan
khoron fi nari jahannama angupiko ya Bilal wala tansa min dzil arsi iqlala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Bilal radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau melihat di samping Bilal radhiyallahu anhu ada setumpuk buah kurma. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah ini wahai Bilal? Apakah ini wahai Bilal? Ia menjawab, sesuatu yang saya simpan untuk besok. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut jika pada hari kiamat kamu melihat asap api neraka karena perbuatanmu ini? Wahai Bilal, belanjakanlah dan jangan takut kekurangan di sisi pemilik aras. Hadis riwayat Baihaqi. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Bilal radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau melihat di samping Bilal radhiyallahu anhu ada setumpuk buah kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini wahai Bilal? Ia menjawab, sesuatu yang saya simpan untuk besok. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut pada hari kiamat kamu melihat asap api neraka karena perbuatanmu ini? Wahai Bilal, belanjakanlah dan jangan takut kekurangan di sisi pemilik aras. Hadis riwayat Baihaqi Miskat. Keterangan, setiap orang mempunyai keadaan dan derajat keimanan yang berbeda-beda. Untuk orang-orang yang imannya dan keyakinannya lemah seperti kita, secara syariat dibolehkan menyimpan barang untuk keperluan hari esok. Akan tetapi karena kedudukan orang seperti Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki iman dan yakin yang sempurna, maka orang seperti itu tidak boleh merasa khawatir bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ia harus yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Melihat asap api neraka tidak mesti memasukinya, akan tetapi pasti akan lebih menderita dibandingkan dengan orang yang tidak melihatnya. Dan paling tidak hisabnya akan lebih lama. Allahu Akbar. Hisabnya akan lebih lama. Dalam sebagian hadis disebutkan tentang ancaman api neraka dari Rasulullah SAW. Setelah beliau SAW mendapati bahwa seseorang menyimpan sedikit uang, yakni satu dua dinar, satu atau dua dinar, menyimpan uang, bahwa seseorang menyimpan sedikit uang, yakni satu atau dua dinar. Masalah ini akan diterangkan dalam bab ke-6. Hadis kedua, setiap orang akan dihisab bergantung pada seberapa banyak harta yang dimilikinya.